Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sejarah membuktikan bahwa pernah ada seorang pemimpin terbaik yang beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel menjadi sesuatu yang prestasi yang dianggap luar biasa? Karena yang kita ketahui bahwa Konstantinopel itu berdiri pada tahun 330 Masehi, yang dimana di bawah naungan kerajaan Bizantium, yang dimana raja yang pertama yaitu Konstantin I, beliaulah sebagai orang atau sebagai raja yang mendirikan wilayah Konstantinopel. Kemudian pada saat Bani Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau pun mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan sampai Sulaiman bin Abdul Malik pun sama, mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel tetapi masih belum berhasil juga. Dan akhirnya ketika kerajaan Abbasiyah pada masa Harun ar-Rasyid mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi masih Konstantinopel tidak dapat ditaklukkan. Pada saat itu kerajaan Bizantium hanya yang berada di wilayah sekitar Konstantinopel lah yang berhasil ditaklukkan, tetapi tidak sampai kepada pusat pemerintahan. Kemudian Bani Saljuk pun sama. Pada saat itu Khalifah Ali Arsan dia mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi masih tidak berhasil sampai akhirnya ketika masa kerajaan Turki Utsmani, mulai dari Orhan bin Utsman, yaitu raja kedua setelah Utsman I, beliau mencoba untuk membentuk Janissary, yang dimana merupakan sebuah tim elit, pasukan elit yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi masih belum bisa untuk menaklukkan sampai pada pusat pemerintahan, yang akhirnya digantikan oleh Sultan Murad I, kemudian Sultan Bayazid, sampai akhirnya Sultan Muhammad I, sampai Sultan Muhammad II, dan akhirnya sampai kepada Sultan Muhammad II atau disebut Muhammad Tsani atau yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Barulah Konstantinopel dapat ditaklukkan. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa ternyata kerajaan Kristen yang paling dominan menguasai seluruh Kristen di seluruh dunia adalah dua. Yang pertama yaitu Konstantinopel, yang kedua yaitu Roma. Dan salah satunya yaitu Konstantinopel adalah kerajaan Kristen yang paling sulit untuk ditaklukkan. Maka dari itu ketika tahun 1453 Hijriah, ketika Muhammad Tsani beliau bisa menaklukkan Konstantinopel, itu merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang dapat ditorehkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini sebuah gambaran bahwa ternyata kehebatan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu bukti bahwa kaum muslimin pernah memiliki pasukan perang yang memiliki armada perang yang sangat banyak dan sangat setara dengan armada-armada perang yang dimiliki oleh orang-orang Bizantium. Sampai ketika suatu saat Muhammad Al-Fatih dia membuat meriam yang sangat besar. Pasukan Bizantium pada saat itu mengutus utusannya untuk datang kepada Muhammad Al-Fatih untuk mengurungkan penaklukan terhadap wilayah Konstantinopel. Tetapi Muhammad Al-Fatih tidak mau disuap dengan begitu saja. Keinginannya untuk menaklukkan wilayah Kristen atau pusat kota dari kerajaan Bizantium adalah sebuah cita-cita yang turun-temurun dari masa Orhan bin Utsman. Kemudian ternyata ketika Muhammad Al-Fatih melangsungkan sebuah serangan-serangan terhadap wilayah Konstantinopel, itu tidak dapat ditaklukkan dengan mudah. Beliau harus kurang dari 2 bulan untuk menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, yang dimana mulai dari armada laut, kemudian dari daratan,
dan dari segala penjuru beliau lakukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah Konstantinopel. Ternyata karena beliau adalah seorang yang soleh, beliau melakukan penaklukan itu dengan cara didasari dengan strategi yang kuat. Selain itu, didasari pula dengan ibadah yang betul-betul dilaksanakan oleh beliau sebagai salah satu ikhtiar untuk menaklukkan Konstantinopel. Ternyata di dalam waktu 2 bulan beliau berhasil untuk menaklukkan itu, dan beliau berhasil mengambil alih wilayah-wilayah Konstantinopel sampai beliau berhasil menguasai pusat kota jantung dari wilayah Konstantinopel. Itu merupakan sebuah bukti bahwa ternyata kaum muslimin pada zaman dahulu itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan selain itu, ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi, yaitu yang dimana ketika sebuah niat itu didasari dengan keimanan, didasari dengan proses ibadah atau menjalankan perintah Allah, maka niat itu akan mudah untuk dilaksanakan, maka cita-cita itu akan mudah untuk dicapai. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita memiliki sebuah cita-cita yang tinggi, tentu bukan hanya ikhtiar yang kita dilakukan, tetapi doa disertai dengan menjalankan semua perintah Allah adalah hal-hal yang mesti kita lakukan demi mencapainya cita-cita yang kita inginkan. Hanya segitu saja yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.